Sekarang orang sukses belinya PCX. Kalau dulu ya belinya ini teman-teman. Honda Tiger, bukan Tiger ya. Ketika kemarin gue bikin video bahas Suzuki Thunder 2.5, banyak banget yang request untuk nge-review ini teman-teman. Tiger, motor dari Honda yang sukses banget secara penjualan. Dan dulu tuh orang kalau mau dilihat sukses ya, itu belinya emang Honda Tiger. Karena bisa dibilang dulu ini salah satu motor paling mahal yang pernah dijual Honda. Lifespan-nya itu belasan tahun, panjang banget. Legendaris banget, komunitasnya di mana-mana, hardcore fansnya tuh selalu ada. Jadi kali ini kita bakal bahas si Tiger 2000 ini. Atau kalau kalian nyebutnya apa? Tiger apa Tiger? Sudah bersama pemiliknya di sini Om Ferry. Om Ferry Gak boleh dikasih tahu nama yang satu lagi ya? Gak usah lah. Gak usah ya? Nanti aja biar lebih dekat dulu aja. Jadi Om Ferry ini sudah pengguna Tiger dari dulu ya? Lumayan. Nah ini udah Tiger ke? Ini kedua lah ya. Kedua, tadi katanya ada 5 di rumah. Di rumah ada satu lagi ya. Hitungan urutannya kedua sih. Oh, urutan keduanya. Oke. Nah, kali ini gue mau nanya-nanya ini sama Om Ferry sebagai pengguna Tiger yang udah pentolan lah ya. Sejarah Tiger itu gimana, apa, dan ini motor apa. Pertama-tama mungkin kita bahas dari awalnya kali Om ya. Tiger tuh mulai dari tahun berapa Om dulu? Tiger 93 Om. 93? Iya. Oh, belum lahir kan, Arif? Belum lahir emang. Tiger ini, kenapa Om pilih Tiger? Pertama dulu ya. Pertama kali ngelihat Tiger baru keluar itu kayaknya siapapun yang Tiger tuh jadi ganteng mas. Benar. Orang benar. paling jelek pun kalau naik jadi ganteng ya. Benar. Ya, Tiger nih punya apa ya? Punya status itu tuh teman. Kalau angkatan gua itu dulu waktu kuliah atau SMA yang pakai Ninja Karbu 2.5. Oh gitu, iya. Itu kayak wah, ganteng banget tuh gitu. Nah, sebelum itu adalah masanya si Tiger ini Masanya ya. Tiger, betul. Nah, Tiger tuh berarti kalau secara generasi ada berapa berarti Om? Kan gua sebut semi-sebut Tilas, Tilam, apalagi makanya ada apa aja sih sebenarnya Om? Secara garis besar 3 generasi mas. Tilas itu namanya Tiger lawas disebutnya kan. Yang kedua tuh Tilam, ketiga Tiref. Nah Tiref pun tuh dibagi 4. Ah, 4 macam gitu. Oke. Jadi kalau kita urut Tilas itu 93 sampai 93 sampai 2002. Itu Tilas. Tiger lawas. Tilam Tilam itu Tiger lama, padahal sama ya namanya ya, aneh kan? yang bikin bukan orang Jawa ketahuan. Saya nggak tahu tuh. Sama artinya awas sama Tilam. Oke, berarti Tilas dulu. Tilas dulu. Baru Tilam. Tilam tuh mungkin 2002 itu sampai 2006 ya, 2006 betul. Oh malah pendek. Pendek, nggak Cuma 3 tahun 4 tahun. Oke. 2007 itu muncul Tiref pertama yang belum cakram. Belum double cakram. Belum double D. Betul, masih jari-jari. Oke. Baru yang mulai cash wheel lah muncul tuh berikutnya. Nah, gen berikutnya itu kalau pernah lihat dulu Tiref yang lampunya beda tuh, matanya picek katanya. Yang picek sebelah? Betul. Nah, itu Tiref tuh ya? Itu Tiref juga. Sorry. Tadi Tilam. Tilam. Nah, itu masuk. Singkatannya apa? Tiger Evolution. Oh, Tiger Evolution. Iya. Oke. Tiger Evolution. Jadi picek itu udah Tiref yang gen 3-nya. Oke. Karena waktu itu zaman itu kayaknya banyak masukan ya. Jelek, nggak bagus. Picek kan? Balik lagi ke lampu 1. Nah, itu sebutnya Tiref Barong. Itu produksi terakhir tuh 2014 kalau nggak salah. Atau 2013. Berarti dari tahun 93 sampai 14. Ya taruhlah 13 deh mas, 20 tahun ya. Iya, lama banget ya. 20 tahun lifetime-nya. Lifetime-nya lama banget ya. Walaupun memang ganti-ganti ya, tapi 20 tahun Supra aja mungkin, ya Honda Supra mungkin juga selama itu, tapi 20 tahun untuk sebuah tipe motor tuh lama banget teman-teman. Nah ini adalah Tilam. Oke, ini Tilam. 2004. Tilam, oke ini 2004. Iya. Tapi kayaknya sama yang tahun 90-an sama dah bentukannya. Sekilas mirip, tapi ada beberapa detail yang lumayan beda. Oke, ini Tilam tahun 2004. 2004. Oke. Pertanyaan gua terbesar sebenarnya dulu, kenapa namanya Tiger 2000 sih? Dia lahir tahun 93, nggak tahun 2000. Iya. CC juga 200, nggak 2000.
Harganya juga nggak 2.000. Mungkin ini Mas, dulu kan hal-hal yang berbau menyambut milenium. Benar. Itu kayaknya bakal laku ya kan? Iya. Tapi sebenarnya ada alasan tersendiri. Pernah dengar gak sih kan di komunitas? Pernah ada nggak? Itu dia lucunya nggak pernah dibahas itu Mas, nggak pernah denger ya? Coba tolong teman-teman. Nih kalian ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa Tiger sebutannya Tiger 2000 padahal dia launching tahun 93, cc-nya cuma 200? Kalau ada yang tahu tolong tulis di kolom komen di bawah ya. Oke, jadi ini tilam. Yes. Mesin sama tilas sama. Sama. Nah, mesinnya berarti dari generasi awal sampai akhir itu berubah apa nggak? Nggak ada perubahan. Masa sih? Iya. Berubah sedikit gitu? Ya paling berubah detailnya di kayak apa namanya, intake karburatornya itu beda. Karbunya? Karbunya sama. Beda. Secara detailnya ada bedanya. Secara detail ada Tapi beda. secara umum sih sama. Karena mesinnya sama-sama GL200 Mas. Ini kan kode rangkanya GL200. Keluarga GL. Berarti lanjutannya GL Pro, GL Ya, Max. betul. Dari tahun segitu sampai akhir tuh cuma 200 cc. Yes. Nggak naik. Nggak naik. Silindernya juga cuma satu. cc-nya 200 saja. Berarti ketika ada Scorpio yang 225 ya. 225. Ya. Ini tetap bertahan di 200 ya. Tetap bertahan. Wow, berarti selama itu Honda itu mesinnya mempertahankan hal yang sama lah ya. Betul. Kalau rangka? Rangkanya nggak beda jauh sih Mas. Oh. Tapi sekilas ya mungkin agak kelihatan lebih besar ya kalau yang T-Rev ya. Hmm. Kalau ini sama tilasnya sebenarnya mirip tapi tetap beda. Kalau kayak tangki nih, kalau kita lihat gini terus ngeliat tilas di sana sama, tapi kalau kita jajarin beda. Tilas akan lebih ramping dan bodi ini juga lebih ramping, lebih kecil gitu. Oke, ini tilam sama tilas berarti tadi tangki bentuk sama tapi ternyata beda ukuran. Betul, ini lebih lebar lagi. Bodinya juga bentukannya ini lebih lebar. walaupun looks-nya overall sama ya. Betul. Iya. Lampu belakang beda gitu aja. Karena kalau di mata gue yang nggak ngerti, ini yang sama tahun 93 sampai yang 2000 ini juga sama. hampir Kelihatannya. sama. Headlamp gitu? Headlampnya sama, cuma hanya beda di kalau tilas ini akan hitam semua Mas. Jadi beberapa aksen chrome di tilam, oke. di tilasnya itu hitam. Kayak cover Oke. karbu ini juga di tilamnya hitam. Oke, dan ini kalau kalian lihat sudah tidak standar ya. Betul. Sudah beberapa pas modifikasi tapi pakai punya Tiger lagi. Iya. Oke. Apa yang membuat Mas bertahan di Tiger? Sampai punya 3. Kebetulan dulu memang pengen punya, ya kan. Sekalinya punya, dipakai jalan jauh, jalan dekat, memang kayaknya ini motor laki paling enak secara riding position dan lain-lain. Pernah nyobain Scorpio juga ya, ini Pendapat pribadi lah ya. pribadi ya, opini pribadi. Tetap rasanya ini yang paling enak gitu. Jadi Oke. sempat nggak punya berapa tahun. Nah, ini juga ada cerita lucu sih sebenarnya. Istri tuh nggak suka. Waktu pacaran sempat pakai. Tapi nggak suka. Titipan punya temen gitu kan. Dalam rangka mau ngimbangin tadi tuh nih Iya, di atas iya, tengah iya, tadi iya, kan. iya. Dia bilang, "Aku nggak suka." Nah, tapi setelah kita jalan nikah, dia tiba-tiba nawarin, "Mas, mau punya Tiger lagi nggak?" Dia nggak pakai lama. Emang saya mau Tiger ya kan. Emang Gitu. pengen saya Tiger gitu kan. Gitu. Jadi memang Tiger nih segitu nyamannya. Betul. Menurut lo ya Mas. Oke, nah sekarang kita mau coba bahas sedikit-sedikit dari depan nih. Ini kaki-kaki standar nih ya. Kaki standar. Tiger lama, Tiger baru, lawas sama aja. Sama aja. Nggak berubah? Beda warna aja. Oke. Mangkok tabung stopnya aja berubah warna. Kalau ini pelek udah nggak standar ya? Ya, velg nggak Ini standar. pakai punya apa nih? Pakai Sprint mereknya Mas, aftermarket. Oh, kalau Tiger samaannya ada nggak sama motor lain? Kurang paham sih kayaknya hampir nggak ada deh Mas. Oke, ini tuh 17 ya? 17. 17 ya. Kaliper pakai apa tuh? Kalipernya PSM Mas, itu orang zaman dulu banget Mas. Cakram. Iya TTA. Tapi gede ya, 320. 320 ya? 320. Gede banget tuh. Tuh guys, emang zaman dahulu lah ya. Ini apa masih ada barunya apa? Masih? Oh. Itu beli di marketplace masih ada Mas. Terus ini sampai bracketnya juga PSM ya? Iya, betul. Kaliper udah upgrade. Kalipernya itu standarnya. Standar Tiger? Iya, saya upgrade warnanya aja Mas. Oh. Sama selangnya. 2 piston ya? Upgrade selang. Ini spakbor bawaan juga? Bawaan. Oh bukan, sorry. Ini kayaknya Mega Pro punya deh Mas. Apanya? Spakbornya. Oh, bisa tuh Biar ya? agak lebih panjang dikit aja karena Oh, iya karena emang punya dia lebih kurus soalnya. Tiger itu kan kelas
tingginya. Ya, Di bawahnya ada Mega Pro ya. betul. Yang sekarang Verza, Verza. gitu kan. Kayak ada tanda 2,5, ada tanda 125. Lampu juga bawaan standar. Lampunya saya upgrade ke H4 Mas, tapi secara umum bentuknya memang seperti itu. Sen juga Ya, seperti ini. Betul. Kalau ditilas ini hitam Mas. Oke. Seperti tadi saya bilang, beberapa aksen krom ditilam, ya sebenarnya ditilasnya itu hitam. Menarik, menarik. Speedometer ini sekinclong ini Iya, itu masih standarnya. bawaan. Bawaan. Dan di Mika. Enggak, 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 enggak ada retak-retak. enggak ada. Bisa gitu ya? 22 tuh kagak ada retak. Salah kali. Udah dijemur. Atau gitu. Kok bisa? Sogun gua aja nggak sekuat itu loh. Ketika dulu Dan fungsi semua loh. benar sombong. Ini ketika Honda masih lebih niat bikin motor. Bagus banget Mika segitu lama nggak ini? Kilometernya 33.000 udah muter. Ya udah nggak tahu muter berapa kali tuh. Tapi masuk ini desainnya buat motor sekarang aja masih cakep loh ini. Dan kalau speedometer gini tilas tilam Beda-beda. 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 Oh, oke. Jadi nggak bisa pindah-pindah tuh. Bisa. Waktu dapat ini tilas. Tapi berhubung agak-agak saya nggak mau agak semi-semi OCD Mas ya. Hah? Kayaknya nggak enak di mata ya kan. Gusur. Kalau speedometer gini ada barunya nggak ada ya? Ada. Mahal Masih udah. ada yang baru. Mintanya di atas 1 jutaan sih, Mas. Overall kalau kita ngomongin spare partnya mungkin ada yang baru pengen mulai gitu ya. Spare part Tiger tuh harganya gimana Mas? Apakah tentunya naik dibanding tahun sebelumnya pasti ada lah ya. Pasti ya. Tapi apakah semahal itu gitu? Sebenarnya ketika kita udah nyemplung punya satu motor atau mobil ya biasanya relatifnya itu nggak berasa lagi sih Mas. Karena kan otomatis Benar. kita ketemu circle-nya ya Ya, kan. ya. Jadi kayak orang bilang contoh Tiger lah. Rantainya mahal. Ya mahal kalau memang yang original Jepang bisa 1 juta lebih, mungkin sekarang udah lebih kayak gitu. Tapi kan kita punya pilihan ya. Ya. Berbagai merek rantai gearset ada sekarang. Oke. Ya, seperti ada satu contoh merek yang lokalan, ya sekali pakai Jakarta Jogja bolak-balik langsung kendor, ya iya orang cuma 120 ribuan gearset. Benar. Jadi Seperti sebenarnya itu. ada ya opsi-opsinya ya. Ada. Oke, nanti gua akan bertanya-tanya juga tentang apa parts yang gampang rusak ya. Alias penyakitnya apa. Tapi ini sebelum itu stang diganti pakai apa nih? Itu punyanya Tiger Evo-nya Mas. Oh, tinggi ya dia ya. Ya. Awalnya sih berusaha idealis Mas, ngikutin Pedet korek. Tapi Berhubung tilam itu lebih pendek, tapi umur saya jadi lebih banyak kan, jadi pinggangnya nggak ngikutin gitu ya kan. benar. Terpaksa lah. Spion pakai apa nih? Tilas punya juga, lebih manis kotak Mas. Kalau tilamnya oval. Oh, oke. Asli Honda nih ya, masih ada badge Hondanya nih. Terus kalau switch Switch-switchnya aslinya. Oh sorry, switch ini lebih punya T-Rev karena punya tilam ini rata-rata tilam ini kalau nggak salah udah hitam semua nih Mas. oh detail-detail kayak gini nih. Oh, tapi sebenarnya switchnya sama. Sama. Oh ya? Iya. Cuma beda warna, beda apa warna gitu aja. ya. Sama sedikit beda kalau T-Rev ini ada 2 kabel nih penarik gasnya. Nah ini punya T-Rev jadinya. Oh, ada detail kecil di sini Iya. yang beda. Jadi Oke. sekarang cuma dibikin 1 kabel gasnya aja. Harusnya kabelnya 2. I see. Nah, ngomongin soal ke tengah, karena kita udah sampai tengah, katanya ada info karatan atau kroposnya Tiger tuh memang pastilah gitu. Iya. Kalau saya rasa semua motor laki tangki penyakitnya sama Mas. Cuma kan mungkin yang nggak diketahui ya cara ngerawat aja ya. Karena seperti tadi obrolan kita ya kan, tangki itu kalau mau ditinggal atau nggak dipakai lama, baiknya memang di full. Karena kalau cuma setengah ya tadi kondensasi, jadi ada air lebih berat daripada bensin. Benar. Di bawah, makanya muncul karatnya ya memang di bawah. Di apa di keran katanya? Mulai di kayak gini-gini nih Mas. Nah. Oh. Tapi ini emang umur sih ya. Iya. Ya, maksud gua guys, 20. udah 20 tahun. Di mobil pun, mobil yang udah 20-30 tahun ya pasti akan ada kropos anyway. Jadi itu sepertinya sudah tidak bisa dihindari, tinggal kalian mau berdamai apa enggak dan mau ngerawat apa enggak aja Iya. sih sebenarnya. Betul. Tapi itu kan nggak harus ganti tangki kan? Nggak harus. Bisa Sekarang dibenerin aja kan? Bisa Mas. Karena kalau nyari tangki kayak mahal ya. Tangki sebenarnya nggak juga banyak. Sekarang kalau mau cari parts Tiger
Banyak itu di Jawa Timur, Mas. Kenapa Jawa Timur itu cuma ngambil mesin, mereka main Herex, pernah dengar? Oh iya 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 iya. Jadi iya. itu di Karnivore. Oh, Jadi body-bodinya. body ini banyak sekali, Mas. Bener. Nah, memang kalau misalkan kalian mau coba mulai melihara tiger, mungkin udah baiknya masuk komunitas kali ya. Bisa juga, tapi Nanya-nanya lah ya. bisa nanya-nanya. Ya, buat mencari lubangnya, Iya. spare partnya kemana, gitu kan. Karena biasanya nyari-nyari spare part kalau udah motor kayak begini tuh di toko oranye, toko hijau, biasanya malah nggak ketemu. Karena udah bisa ada pengepul lah di mana. Betul. Ya kayak stang ini, Mas. Hah? Kalau di toko orange, toko hijau, second, Hah. mereka rata naruh harga 100, 120. Saya dapat barunya berapa, Mas? 85. Baru loh. Ya. Itulah makanya kenapa kalian harus kenalan sama pemilik-pemilik lain. Betul. Biar tahu belinya di mana apa dan sebagainya. Oke, sekarang kita ngomongin mesin 200 cc standar ini. Iya, oversize 100 saja. Oversize Umur. 100. Iya, udah mulai umur teman-teman. Tapi so far aman nggak mesin? Aman. Ini udah sampai Batu Raden, Mas. Boncengan. Boncengan dekatnya 1 tangki doang. Iya. Cukup irit berarti ya harusnya ya. Karena memang tangkinya gede sih, tapi boncengan sampai Batu Raden tuh lumayan loh teman-teman. Nah, fast moving mesinnya gimana tuh, Mas? Yang paling gampang berubah itu karet kopling aja sih, Mas. Kalau buat saya ya, kalau rantai sih relatif aman, asal perawatannya bagus, kopling juga aman. Karet kopling aja karena itu juga lebih ke preferensi kuping masing-masing ya. Karena kan dia bunyi klek-klek-klek-kleknya itu tuh cukup ganggu ya. Karena biarpun baru ganti pun itu hitungan sebulan udah bunyi lagi. Jadi ya tinggal tahan-tahanan kuping aja mau ganti. Emang itu apa? Jadi ciri khas Iya, Tiger. salah satunya. Akan ada suara begitu ya. Iya, betul. Bukan penyakit ya? Bukan. Kalau kita nggak anggap penyakit, Mas. Kalau punya orang lain kita bilang penyakit. Bener. Bener. Ini engine guard apa? Aksesoris aja atau? Iya, itu bikin loh, Mas, dari asok depan. Oh, niat. Iya. Makanya gue kayak, oh, tuh kayaknya bikin tuh. Ini semua masih bawaan ya, hanya repaint aja mungkin. Betul. Oh, ini emang body nggak ada livery apa ya? Harusnya ada. Harusnya ada, cuman Tapi emang nggak dipasang. Sukanya polos aja, Mas. Knalpot, Knalpot standar. shock juga standar nih. Standar. Ini saya dapatnya masih sempat dapat nos nih, Mas. Apa? Shocknya. Berapa tuh mas shock kayak gitu? Sepasang 600-an waktu itu. Oke lah ya. Jok udah retrim lah ya. Ya, menyesuaikan aja, Mas. Nah, lampu belakang nih beda ya? Beda. Ini 2 bohlam kalau tilam. Kalau tilas itu 1 bohlam. Jadi kotak aja. Tapi mounting sama nggak juga? Beda. Oke, berarti lampu beda lah ya. Beda. Tapi lampu sen sama. Lampu sen sama, beda ininya aja. Yang tadi hitam chrome gitu-gitu ya. Betul. Dan ini juga belum double disc. Belum. Karena double disc itu baru ada di T-Rev Gen 2. Itu jauh setelah inilah ya. Jauh masih dari 2003 ke berapa? 2008, Mas. Wow. Nah, kalau kita ngomongin soal harga di marketplace, Tiger nih gimana nih sekarang, Mas? Variatif sih, Mas. Jadi memang kembali lagi kan kadang suka-suka orang ya. Benar. Tawar suka-suka, deal suka-suka penjual. Jadi ya kan? ini suka-suka aja harganya? Kalau bisa dibilang gitu, tapi secara umum kalau kondisi udah tinggal pakai bisa Kayak begini nongkrong begini. Sekarang kira-kira mungkin sekitar 15-an, Mas. Ini udah pernah ditawar orang berarti? Pernah. Belum dilepas? Memang insya Allah sih nggak dilepas. Ini punya istri, Mas. Saya nggak berani Berarti lepas waktunya belum begitu. cocok. Waktunya belum cocok aja. Atau di sini biar sengaja, oh berarti suamiku sayang istrinya gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba ada yang cocok, kan rezeki nggak boleh ditolak, Mas. Betul. Iya kan? Rezeki nggak boleh ditolak. Kalau tiba-tiba laku tinggi, suka pikiran. Iya juga ya. Susah Mas emang. Jujur susah emang melawan hasrat untuk itu emang susah. Ini pengait-pengait ini memang bawaan ya? Betul. Itu di anak Tiger itu istilahnya batol sayur, Mas, buat gantungin belanjaan katanya gitu. Itu kalau nyari-nyari kayak gitu susah nggak sih, Mas? Banyak sih. Masih banyak? Banyak. Oke, dari Tiger ini yang susah banget nyarinya apa, Mas? Yang susah nyari knalpot lumayan susah. Nosnya ya. Kalau iya. kalau copotannya banyak. Kita bicara nos-nosnya itu ya knalpot sudah pasti susah. Emblem tangki susah. Emblem tank ini susah nih ya? Iya. Yang Tiger 2000 ini nih ya? Yes, betul. Itu nosnya susah. Dan mahal? Terakhir nosnya 400 ribuan ya, Mas. Itu 2 kan?
pasang agak gede. Yang ini kecil ini juga saya dapat NOS Ini? kemarin 400 juga. Ini Iya. satu. Iya. Dan itu di rumah belum mau dipasang karena kayaknya sayang mau dipasang kan konyol ya, Mas. Benar. Kebetulan gue juga punya beberapa parts kayak begitu teman-teman. Ada tuh parts-parts kayak gitu emang aneh aja sih cowok. Kita cari buat ngebagusin ya, Mas. Malah nggak dipasang. Malah nggak dipasang. Bener. Gue malah sampai punya stiker asli BMW buat di mobil yang merah. Iya. Udah beli yang asli nggak mau gue pasang, gue bikin replikanya aja. Karena gue males mau pasang, takut rusak tuh lo. Oke, jadi ini motor Tiger 2000 tahun 2004 ya. 2004. Wow, boleh dicoba dinyalain nggak mas? Mau, Mas. Jadi ini masih karbu lagi ya? Masih karbu. Ini jangan dong. Sorry. Masih pakai cok. Masih. Yang mana sih yang suara katanya suara Tiger khas yang tadi itu yang Ya, ini suara klek-kleknya mungkin kan belum panas sih, Mas. Biasanya dia ntar kalau udah panas ada ngekleknya gitu dari kopling gitu. oh itu dari bukan dari klep, bukan dari ini ya? Nah, karena kopling kan kalau kita tarik koplingnya udah Hilang. hilang gitu. Mungkin dry clutch Ducati, Dry clutch. ya, Ducati, Bisa, iya bisa. kan? Ini suara Tiger standar nih kayak gini nih ya? Iya. Oh iya, Tilam ini punya sebutan lucu nih, katanya miniaturnya CB400, Mas. Apa namanya? Super 4. CB400 Super 4. Bentuk ininya katanya bikin. Memang ada mirip-miripnya sih. Tahun-tahun segitu ya motor-motor seangkatan kan memang. Cok masih berfungsi. Ini switch masih kinclong banget loh ini. Iya. Nah, memang suara-suara gini nih hanya bisa di karbu teman-teman. Karena kalau udah naik ke injeksi, Dribblingnya udah nggak ada ya. udah nggak ada apa tidak beraturan itu loh teman-teman. Sama kasusnya di Harley juga gitu. Injeksi sama karbu, orang biasanya prefer karbu karena suaranya Mas. ini kan nggak konsisten Iya, kan suaranya nggak konsisten, kan. betul. Tapi itu yang dicari Itu yang dicari. teman-teman. Dan semakin gede cc-nya, makanya kayak Tiger gini, semakin ketara suaranya dibandingin kayak motor bebek gitu. Karena silindernya kecil. Ini 200 tuh silinder lagi. Yang mana suaranya? Udah kedengar loh suara yang Belum sih, Mas. oh itu kalau Karena panas. iya, ini juga karena mungkin baru ganti juga sih kemarin. Oh. Sehat ini motornya ini. Alhamdulillah. Ini CDI segala ganti udah. Enggak. Si dia masih bawaannya. Masih ada baru nggak ada? Masih? Masih udah mahal. Ya kalau kita belinya kayak di Honda Cengkareng itu aman, Mas. Masih harga-harga Oh normal. iya. Ada infonya katanya di Honda Cengkareng ya. Honda Cengkareng. Itu langganan anak Tiger. Harusnya sih ya, kalau ini kesana lebih dapat harga lebih bagus sih dengan barang Tuh, yang guys. sama. Infonya guys, Honda Cengkareng. Boleh dicari tuh. Om, habis ini boleh nyobain gak Om? Saya belum pernah naik Tiger. Monggo. Kita cobain habis ini Tiger deh. Pertama kalinya nyobain Tiger atau Tiger. Setnya posisi stangnya emang enak sekali sih. Posisi riding motor begini tuh udah lama banget. Nggak ada barunya lah ya di Indonesia tuh. Karena makin kesini kan orang brand-brand tuh makin banyak kemarin motor-motor Matic lah ya. Jadi kayak gini tuh sekarang yang masih ada baru apa ya? Mega Pro, keluarganya Mega Pro tuh. Jadi posisi riding begini udah jarang banget ada. Ini motornya sehat. Dari suara knalpotnya, langsamnya enak, ya kan? Terus juga koplingnya enak. Wah, langsamnya enak motornya. Suspensinya enak. Bener kata Mas ini, posisi ridingnya sangat-sangat friendly. Wah, kita posisi riding kayak gini nih kangen banget guys. Sekarang motor-motor laki, ya let's say apa ya, MT25 gitu. Jatuhnya lebih sporty daripada ini. Wih, suara knalpotnya enak. Enak suara knalpotnya. Kalian bisa ngerasain motor tua ya, tapi kalau dirawat tuh emang beda tarikannya, naikannya. Set nih motor.
juga infonya katanya Kiprokit Tiger tuh selalu dipakai, ya kan? Karena katanya apinya gede banget. Bener apa enggak tuh guys? Coba tulis di kolom komen di bawah. Ini nggak ada getar-getarnya loh di motor. Enak banget. Mesinnya sehat, ya kan? Baut-bautnya bener, mountingnya bener. Getarnya oke banget, nggak yang parah gitu. Ya, ini motor santai banget sih. Posisi motor santai banget. Ya, naikannya enak, posisi ridingnya enak. Ya, paham gua kenapa banyak orang suka motor ini, dan paham gua kenapa banyak orang ngerasa ganteng pakai motor ini. Karena pada tahun-tahun segitu ketika ini launching ya, motor-motor sport tuh ada lah ya, cuma belum begitu lazim. Biasanya masih model-model naked begini. Yang baru setelah itu muncul Ninja Cargo, ya kan, dimulai dari NSR gitu, Ninja Cargo. Nah itu baru tuh mulai tuh definisi sukses tuh orang pada pakai motor fairing. Habis itu trennya berubah lagi, motor sukses, motor metik gede, ya kan. Ini trennya bakal berubah-ubah guys. Nah ini pada eranya dulu sukses tuh ya ini Tiger ini. Ada getar-getarnya loh. Memang sih posisi ridingnya ada rasa feel-nya kayak GL karena masih satu keluarga. Kalau GL Pro, GL Max kan 100 cc, ini 200. Jadi sebetulnya GL 200. Suara knalpotnya cakep loh walaupun standar. Jujur, suara knalpotnya adem, bulat. Ini buat touring enak banget posisi. Jadi kalian bisa lihat stangnya tinggi, ya kan? Tapi kakinya masih ada sisi sportinya dikit. Enteng, halus, tenaganya cukup, sehat ini motornya. Enak motornya. Wah, ternyata begini guys, saya naik Tiger, menyenangkan motornya. Ada yang punya cerita apa sama Honda Tiger? Mungkin dulu waktu kecil diboncengin bokap atau omnya, ya kan? Karena memang biasanya dulu kalau bapaknya atau omnya gitu sukses gitu, bisa dulu punya motor Tiger, terus waktu kecil sering diboncengin. Coba tulis di kolom komen di bawah, ya kan? Nextnya kita nyobain motor apa ya guys? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan, I'll see you next video. Bye bye.